Halo Leo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo. Semakin menyala, inilah bukti kehebatanmu yang buat mereka ketar-ketir. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Lust, ada Third-Wheel, ada Coach, ada Calm, dan di sini juga ada Justice. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada loss. Saya merasakan ini tentang sebuah kayak kehilangan atau kehancuran atau keterpurukan yang pernah kamu alami dalam kehidupan. Bisa ini berkaitan dalam hubungan rumah tangga, asmara, atau mungkin dalam karir atau pekerjaan atau usaha. Artinya di sini ada kehilangan, tak itu kehilangan pasangan, kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada bisnis yang mungkin sedang terpuruk saat ini. Tapi saya melihat apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang menimpa kehidupan kamu saat ini, sepertinya ini bukan akhir ya dari segalanya, tetapi ini justru sesuatu hal yang akan segera dimulai. Oke, jadi jangan pernah berpikir bahwa hal yang menimpa kehidupan kamu saat ini adalah akhir yang akan buat kamu stuck. Tidak, oke, tapi di sini ini adalah jalan untuk kamu bisa mendapatkan perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ini luar biasa ya, sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Hal besar yang terjadi ini akan mampu merubah nasib kamu. Peristiwa besar yang terjadi ini akan bisa merubah nasib kamu, dan bisa saja kehidupan kamu akan semakin menyala. Oke, ya mungkin di sini ada yang mungkin merendahkan ya, ada yang mungkin meremehkan kamu dengan keadaan kamu, dengan situasi kamu, dengan kehidupan kamu saat ini. Tapi pada akhirnya di sini kamu akan mampu membuktikan kehebatan kamu yang mungkin bikin mereka, orang-orang yang pernah nyakitin kamu atau meremehkan kamu itu ya panik, ketar-ketir, atau terdiam, takut. Oke, ya karena mungkin di sini ada sesuatu hal yang mereka lakukan dulunya terhadap kamu. Ada yang mungkin fitnah, ada yang mungkin jelek-jelekin kamu. Tapi keadaan itu bisa saja berbalik ya, bisa saja berbalik. Yang dulunya mungkin kamu yang minta pertolongan dari dia, tapi besoknya bisa saja dia yang minta pertolongan dari kamu. Roda kehidupan itu akan selalu berputar. Jadi akan ada naik turunnya ya, jadi nggak akan selamanya.
kamu stuck di situ. Artinya akan ada perubahan besar dalam kehidupan kamu setelah sesuatu hal menimpa kehidupan kamu. Artinya semua yang terjadi punya alasan, punya sebab dan akibat. Di sini ada third wheel, dan di sini juga tentang, saya ini kaitkan dengan sebuah hubungan ya. Kayak ada yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Ini bisa dikatakan orang ketiga, orang yang merusak. Orang yang merusak apa yang sudah kamu bangun ya. Atau ada orang yang merampas kebahagiaan kamu, apa yang sudah jadi milik kamu ada yang merampasnya. Itu yang saya rasakan di sini. Ada yang mungkin memang berhasil ya. Ada yang mungkin memang berhasil menghancurkan kebahagiaan kamu. Entah itu rumah tangga, karir, pekerjaan atau usaha. Tapi mungkin di sini kamu akan bangkit lagi. Kamu akan lebih punya pondasi yang kuat untuk tidak gampang percaya, untuk tidak membiarkan orang lain gampang masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Artinya jangan terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Karena bisa saja di depan kamu begitu baik ya, tetapi ternyata ada sesuatu hal yang dia rencanakan, ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan terhadap kamu. Ada yang seperti itu. Jadi di sini ya untuk percaya terhadap teman, orang terdekat ya mungkin sewajarnya aja. Tidak terlalu berekspektasi. Karena nantinya bisa saja itu nyakitin perasaan kamu. Jika itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, itu akan bikin kamu sangat kecewa nantinya. Itu tadi ya, mungkin ada kehilangan, ada yang merampas, ada yang merusak. Apapun yang sedang kamu jalani saat ini, karena mungkin ada orang ketiga di sini yang ikut campur. Itu yang saya rasakan. Dan di sini ada coach, dan saya melihat di sini apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, kamu berusaha untuk memetik pelajarannya, untuk tidak ngulang kesalahan yang sama. Karena mungkin ada sebagian kamu yang masih sampai saat ini masih menyesali ya tentang keputusan, tentang pilihan yang pernah kamu buat dulunya. Pernah memilih ya karena mungkin melihat hanya dari penampilan luar, memilih hanya karena keinginan sesaat, gengsi atau hawa nafsu. Tapi di sini kamu belajar dari semua itu. Iya, semua orang pastinya pernah bikin salah ya, pernah juga merasakan penyesalan, tapi jangan lama-lama dalam keadaan seperti itu. Kamu harus bangkit, kamu harus belajar dari semua itu. Jadikan semua itu membuat kamu itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itulah penting, bukan berarti apa yang terjadi itu membuat kamu semakin dalam keterpurukan, tidak. Tapi apa yang terjadi itu membuat kamu semakin hebat, semakin buktikan kehebatan kamu. Bisa memiliki sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa miliki. Banyak ya yang mungkin kamu belajar tidak hanya yang terjadi dalam kehidupan kamu aja, tetapi juga yang terjadi di lingkungan kamu, lingkungan sosial. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kamu berusaha untuk mempelajari hal itu untuk tidak mengulangi, baik tentang bersikap, bertutur kata, memilih, memutuskan. Karena apa yang kamu pilih dan kamu putuskan saat ini itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Ada calm di sini, dan saya melihat pada akhirnya kamu akan mampu untuk lebih rileks ya, untuk lebih bermeditasi, menenangkan diri terhadap yang mungkin kehilangan, keterpurukan, ada yang zolimin kamu, ada yang bohongin kamu, ada hal-hal yang sangat menyakitkan kamu. Tapi pada akhirnya kamu mampu untuk kontrol diri kamu, untuk nenangin diri kamu sendiri, untuk tidak terbawa emosi, terbawa suasana yang sebenarnya itu akan merugikan diri kamu. Kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, tapi tidak berlarut-larut. Saya melihat di sini kamu punya ketenangan ya, punya ketenangan untuk bisa menghadapi apapun situasinya. Atau bahkan di sini bukan main ya, ada yang merampas pasangan kamu, ada yang ninggalin kamu demi orang lain yang dia anggap lebih baik. Banyak hal ya yang nyakitin perasaan yang kamu, yang kadang kalau kamu pikir kamu gak akan sanggup, tapi setelah dijalani kamu mampu untuk melewati semua ini.
Artinya, peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan kamu akan mampu merubah kehidupan kamu jadi lebih baik lagi. Asal di sini kamu mampu menenangkan diri, mampu untuk mengambil keputusan dengan sangat baik ya, mempertimbangkan dengan sangat baik, karena kamu tahu, kamu nggak mau gegabah lagi, kamu nggak mau memaksakan, kamu nggak mau asal-asalan lagi dalam memilih dan memutuskan hal apapun dalam kehidupan kamu, baik tentang pekerjaan, tentang hubungan, atau apapun. Oke. Ada justice di sini. Ini juga tentang sebuah keadilan ya, keadilan dalam hidup. Kadang kamunya mungkin nggak peka ya, kalau keadilan itu sebenarnya ada dalam kehidupan kamu. Di saat kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat, teman yang tepat, pasangan yang tepat, itu juga keadilan. Karena mungkin sebelumnya kamu dipertemukan dengan orang yang salah dan orang yang toksik. Semua punya sebab dan akibat, semua punya alasannya. Jadi keadilan itu ada ya. Keadilan itu ada, cuman kadang kitanya aja yang nggak peka. Ada, artinya perbaikan itu adalah keadilan untuk kamu. Jadi nggak akan selamanya. Gak akan selamanya kamu dalam kesedihan, gak akan selamanya kamu dalam keterpurukan. Akan ada sesuatu hal yang benar-benar akan mampu merubah kehidupan kamu nantinya. Tapi penting ya, perubahan itu niatnya dari hati. Kalau untuk bisa mendapatkan perubahan besar, pastikan kamu melakukan perubahan dalam diri kamu dulu, untuk bisa memperbaiki segalanya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada my reality, ada close to love, ada good, ada choice super tractor, dan di sini juga ada love and joy. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini apapun realitanya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, saya lihat kamu sudah lebih ikhlas ya, sudah mampu untuk lebih merelakan. Di sini mungkin ada kehilangan. Dia artinya kamu sudah mampu untuk merelakan, mengikhlaskan. Karena kamu tahu di saat kamu merelakan, mengikhlaskan, perasaan kamu itu jauh lebih tenang dibanding kamu harus nyimpan kemarahan, nyimpan dendam. Itu sama aja buang-buang energi kamu. Oke, buang-buang energi kamu untuk memikirkan hal-hal yang akan semakin menyakitkan kamu. Jadi lebih baik pikirin hal-hal yang membahagiakan kamu aja di sini. Ya mungkin di sini kamu udah nggak menyesal atau udah nggak menangisi atau meratapi tentang seseorang yang udah nyakitin kamu. Ya artinya orang yang udah nyakitin kamu, orang yang udah mengkhianati kamu, ya artinya ya nggak pantas lagi ada di hati dan pikiran kamu. Jadi kamu sudah lebih sudah lebih enjoy, sudah tidak terbebani dengan masa lalu tentang apapun seseorang lakukan terhadap kamu, orang yang mungkin sangat kamu cintai dulunya. Tetapi kembali lagi, kamu harus mampu lebih mencintai diri kamu sendiri dengan tidak membiarkan orang menyakiti perasaan kamu lagi. Itu. Jadi bukan berarti kamu bukan berarti kamu nggak pernah ngalah, atau bukan berarti kamu nggak pernah kasih maaf atau kasih kesempatan, bukan. Tetapi kamu sudah berusaha untuk pernah memberikan kesempatan, kasih maaf juga, tapi terulang dan terulang lagi. Kayaknya capek ya harus seperti itu terus hubungannya. Oke, maju mundur, tapi nggak benar-benar maju. Jadi capek. Jadi itulah yang membuat kamu untuk lebih tegas, untuk lebih ya udah, yang lalu biarlah berlalu. Saat ini fokus kamu untuk ke depannya. Ada juga yang mungkin sampai saat ini masih menutup diri karena trauma, karena ada kegagalan yang pernah ada atau kehilangan yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Ini juga kehilangan ini bukan tidak hanya tentang orang ketiga ya, tapi juga bisa maut yang memisahkan atau takdir. Oke, maut yang memisahkan. Tapi di sini ada yang sebagian kamu ya ada kesedihan yang mendalam, ada yang bikin kamu itu menutup diri, ada yang bikin kamu itu kayak nggak bisa jatuh cinta lagi, ada.
Oke, ya artinya kamu butuh jeda, kamu butuh waktu, kamu butuh menata hati dulu. Apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu putuskan, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Entah itu dengan kesendirian kamu atau dengan seseorang yang baru dalam kehidupan kamu. Oke. Saya melihat di sini bisa saja berjalannya waktu, kamu mulai pulih, kamu mulai merasakan bahagia lagi, tersenyum lagi. Artinya di sini memang kamu menutup diri, tapi di saat Tuhan menginginkan kamu kembali menjalin hubungan dengan seseorang, ya nggak ada yang mustahil ya di sini. Bisa saja yang awalnya tertutup, tapi jika seseorang ini memang ditakdirkan untuk kamu, ya akan ada jalannya. Perasaan kamu akan lebih terbuka terhadap dia. Ya artinya hidup penuh dengan kejutan ya. Terkadang saat ini kita ngomong nggak bisa atau menutup diri, tapi kedepannya bisa saja ada seseorang yang tepat, ada seseorang yang benar-benar bisa meluluhkan hati kamu. Bisa saja pendekatannya ya mungkin bikin kamu nyaman, bikin kamu tenang, bikin kamu merasa jadi diri sendiri, nggak ada kebohongan. Ya artinya sesuatu hal yang diawali dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Karena kalau udah awalnya bohong, kedepannya banyak ya kebohongan yang akan dia tutup-tutupi. Jadi biasanya sesuatu hal yang dari hati itu akan mampu untuk menyentuh hati. Dan saya melihat di sini ini juga rahasia semesta ya. Mungkin ada yang gagal, ada yang berpisah, tetapi akan ada sesuatu hal yang baru di sini. Oke, inilah saya melihat di sini mungkin ada juga ya untuk mantan yang pernah nyakitin kamu, pengen balikan lagi sama kamu, ada juga di sini, ada love and joy. Tapi itu tadi, kamu kalau memaafkan ya maafkan, tetapi kalau untuk kembali menjalin hubungan dengan seseorang yang udah pernah nyakitin kamu, kayaknya enggak. Ya artinya kamu berhak ya untuk melakukan sebuah penolakan, kamu berhak ya untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang memang kamu anggap itu tidak baik untuk kamu. Karena kamu yakin untuk melangkah maju untuk sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Baik tentang pasangan, pekerjaan, atau apapun. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya situasinya, apapun keadaannya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada. Tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!